Untuk sesi yang kedua, minggu ketiga, kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih dari kitab Bulughul Maram. Bisa dibuka kitabnya Bulughul Maram sampai babu izalatin najasah, hadis yang ke-22 akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan faqala la, akhrajahu Muslimun wa qala hasanun sahih. Bab ini menerangkan tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Najis adalah setiap kotoran yang bisa mencegah keabsahan ibadah sholat. Tidak semua kotoran bisa membatalkan sholat, hanya kotoran tertentu. Nah, yang membatalkan sholat ini disebut dengan najis. Contohnya apa? Waktu sholat kita kejatuhan kotoran cicak. Ketika kita sholat, baju kita ada air, terkena air kencing. Ini menghalangi sholat tidak? Keabsahan sholatnya terhalang, batal. Itu disebut najis. Kalau yang tidak membatalkan sholat, tidak menghalangi keabsahan sholat, tidak disebut najis. Seperti air ludah, kita meludah, nempel di sarung kita, tidak batal sholatnya, sah. Atau ingus bukan termasuk najis. Ia suci tapi kotornya kotor, cuma suci. Ya, lebih baik kalau bersih. Tapi andaikan ada pun tidak membatalkan sholat. Nah, yang akan kita bahas adalah hanya kotoran yang menghalangi keabsahan sholat saja. Ini di dalam hadis ini disebutkan yaitu tentang khomer. Khomer apakah diperbolehkan untuk dijadikan cuka? Kata Nabi, tidak boleh. Ini maksudnya apabila dijadikan cuka dengan proses kimiawi. Kalau zaman sekarang cuka kita berbuat dari sari buah atau sari sayuran, ya, terbuat dari sari-sari buah atau sayuran tertentu menjadi cuka. Adapun cuka di zaman Nabi, zaman dahulu, cuka itu terbuat dari khomer yang sudah berubah. Syaratnya tidak boleh dikasih bahan-bahan kimia. Bisa ditaruh di tempat yang dingin, kemudian dipanaskan di matahari, dingin matahari. Kalau sifatnya khomer sudah hilang, sudah menjadi cuka, maka halal dan suci. Apabila dikasih bahan kimia, maka ini menjadi cuka yang haram, cuka yang najis. Jadi ada cara, ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada yang melaksanakan seperti itu. Sekarang sudah berbagai macam jenis cuka tidak terbuat dari khomer, tidak terbuat daripada minuman keras. Ala kulli hal, di sini khomer adalah barang yang najis. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan adalah khomer, wa kullu khamrin haram, dan setiap khomer itu adalah haram. Dalam istilah fikih, minuman keras itu ada dua macam, ya, ada yang khomer, ada yang nabil. Khomer itu minuman keras yang berasal dari perasan atau fermentasi dari buah anggur. Nabil itu dari fermentasi buah atau yang lain, unsur yang lain selain daripada anggur. Ya, sama-sama memabukkan antara khomer sama nabil dan sama-sama haram. Cuma istilahnya dibedakan karena dari bahan bakunya. Ya, bahan bakunya anggur khomer, bahan baku selain anggur namanya nabil. Nah, keduanya sama-sama haram, sama-sama Kemudian
Ada lagi narkoba. Ada minuman keras, ada narkoba. Kalau narkoba hukumnya juga haram. Karena apa? Meskipun narkoba tapi tergolongnya khamr, ya. Bukan asli khamr tapi tergolong seperti khamr. Karena apa? Kata Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal itu tergolong khamr, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Kesimpulannya, baik itu terbuat dari anggur, khamr, atau terbuat dari selain anggur, berupa minuman atau nabidh, atau berupa mukhaddarat atau narkoba, ini semuanya haram. Tidak boleh dikonsumsi. Konsumsi sedikit tidak boleh, dikonsumsi banyak apa lagi, ya. Pernah ada yang minum atau ada yang hobi? Subhanallah, ini tidak diperbolehkan. Bedanya apa antara yang miras sama narkoba? Miras haram, sepakat ya? Narkoba haram, sepakat ya? Bedanya apa? Bedanya kalau miras itu hukumnya najis, haram dan najis. Kalau narkoba yang bukan cair, beberapa bubuk atau pil itu haram tapi suci. Yang membedakan apa? Kalau ada pengedar miras, sholat sambil ngantongi, itu sholatnya tidak sah karena najis. Kalau ada pengedar narkoba, sholat ke masjid, dikantongi narkobanya, sholatnya sah. Ya, pernah lihat enggak? Pengedar ngantongi sholat. Ya mudah-mudahan ini pengedarnya tobat ya Allah. Allahu Akbar. Ada narkoba ini di saku saya. Nanti buang aja lah. Amin insyaallah. Jadi ada beda. Ya, ini bedanya dari segi najisnya aja. Kalau keharamannya sama-sama haram, tapi najisnya yang cair itu najis, yang tidak cair berupa bubuk atau pil itu suci. Tapi sama-sama haram dan dilarang oleh syariat. Zaman dahulu orang jahiliyah itu minum khamr, miras itu seperti minuman kita minum teh, kita minum kopi setiap hari, tidak pernah lepas, bahkan sehari mungkin lebih dari sekali. Setiap duduk ada tamu, ketemu orang itu minum khamr. Kalau ada duduk tidak ada khamrnya, tidak ada mirasnya, itu ngobrolnya tidak asik katanya, ya. Itu zaman dulu. Sehingga orang mabuk zaman dulu itu banyak, biasa. Kalau yang tidak mabuk zaman dulu itu aneh. Tapi kalau di jalan ketemu satunya sudah biasa. Itu zaman jahiliyah. Kalau jadi penonton malah bingung, wah kayaknya saya stres apa ya? Ini ngomong saya kok tidak paham. Karena itu sudah mendarah daging, ya, sama Allah tidak langsung dilarang, ya. Tidak langsung, wahai kaum muslimin, kalian dilarang minum khamr, miras, yang minum masuk neraka. Tidak langsung seperti itu. Tapi ada 3 tahapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan khamr. Supaya apa? Supaya mereka gampang meninggalkannya. Kalau langsung dilarang, wah itu mereka mungkin bisa lari dari Islam. Karena ini sudah mendarah daging, berat, ya. Mungkin kalau kita hidup zaman jahiliyah, wallahu alam, selamat apa enggak, wallahu alam. Setiap ketemu temennya langsung disuguhi yuk. Kalau sekarang alhamdulillah enggak ada yang berani nyuguhi khamr. Pernah disuguhi khamr? Temannya itu misalnya antum bertemu sama teman yang minum khamr, dia pun malu kalau menyodorkan. Dulu tidak, datang ketemu siapa saja dia ajak minum khamr. Itu saking mendarah daging. Bagaimana caranya? Tahapan-tahapan
sedikit demi sedikit dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah mereka masuk Islam, salat, minum khamr, iya. Habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang zikiran, ada yang minum. Belum dilarang saat itu. Akhirnya mereka bertanya-tanya, waduh, kira-kira itu bagus enggak ya? Kita habis sholat kok langsung minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan tentang perjudian. Katakanlah, di dalamnya terdapat dosa besar dan juga ada manfaat, ya, akan tetapi dosanya lebih besar. Orang sudah dakik ini, sudah terbiasa minum khamr, tanya hukumnya halal apa haram. Kalau dijawab haram, langsung ditebas barangkali, dipukullah minimal. Yang pertama, tahap pertama enggak. Ya, kalau minum keras sama judi itu ya dosa. Ya ada dosanya, ada manfaatnya. Cuma dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Manfaatnya kecil, tapi dosanya besar. Oh iya ya. Oh, kalau gitu kita tinggalkanlah khamr. Ada yang sadar, ada yang mengurangi, ya. Tidak frontal. Setelah sebagian mengurangi minum, sudah berkurang. Kemudian tahap kedua adalah tidak boleh minuman keras ketika mendekati sholat. Sebabnya apa? Dahulu ada orang yang sholat ngimami, sebelum sholat masih minum khamr. Habis minum, Allahu Akbar, habis Fatihah itu membaca surahnya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Balik muter aja. Ini mungkin kayak enggak jelas isinya itu. Apa ya? Bulat terus wa la antum 'abiduna ma a'bud. Turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mabuk-mabukan kalau sudah dekat waktu sholat, sampai engkau paham apa yang kau ucapin. Ya, sekiranya mabuknya itu sudah hilang, datang waktu sholat, kamu sholat tidak mabuk. Oh iya, sebab kemarin kejadian imamnya wala antum abiduna ma'abud. Sadar, oh iya, yang tadinya sudah berkurang sekarang berkurang lagi. Sekarang kalau mau minum khamr dijadwal, habis sholat duhur tidak berani, sebentar asar. Habis sholat asar tidak berani, maghrib, apalagi habis maghrib tidak berani, habis itu isya. Sekarang jadwalnya habis sholat isya sama habis sholat subuh, waktunya agak panjang. Yang penting lah, setiap hari tadinya setiap jam minum dikurangi, sekarang sudah cuma habis isya sama habis subuh. Nah, setelah sudah mulai banyak yang sadar, sudah banyak mengurangi, bahkan banyak yang meninggalkan khamr, kemudian dilarang oleh Allah, diharamkan. Pada tahap ketiga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya perjudian, sesungguhnya sesembahan buat berhala, sesungguhnya mengudi nasib itu adalah kejelekan, kotor, termasuk perbuatan setan. Jauhilah la'allakum tuflihun. Jauhilah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Perintah jauhilah
ini adalah perintah yang wajib untuk meninggalkan, dan ini dalil daripada minum-minuman keras ini adalah haram untuk dikonsumsi. Sekarang sudah hukumnya haram. Sekarang tidak ada tahap-tahapan. Ya, kalau ada orang mabuk langsung sekarang tinggalkan. Loh, dulu Nabi aja melarang khamr 3 tahap Pak Ustadz. Sekarang kok Pak Ustadz langsung? Itu kan dulu. Kalau sekarang enggak ada orang yang minum seperti orang zaman dulu. Ya. Sekarang harus ditinggalkan, tidak boleh diminum sedikit ataupun banyak, sama-sama, semuanya haram. Yang memabukkan banyak, yang sedikitnya itu juga diharamkan. Kemudian ada suatu kisah ya, pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Jadi pada saat beliau kan terkenal sangat tegas dalam menjaga syariat. Bahkan pada zaman Nabi, ya Rasulullah, biarkan saya menebas batang lehernya. Ada kejadian lagi, ya Rasulullah, biarkan saya menebas batang lehernya. Saking tegasnya sahabat Umar bin Khattab, setan itu takut sama Umar bin Khattab. Kebalikan, kalau kita takut sama setan. Itu setan itu melihat sahabat Umar, setannya yang lari terbirit-birit. Rasulullah sampai bersabda, "Idza salaka Umaru fajjan, salaka syaitu fajjan akhar." Apabila sahabat Umar jalan di satu gang, itu setan tidak ada yang berani papasan di situ, lewat gang yang lain. Setannya sampai takut ditebas sama sahabat Umar bin Khattab, saking tegasnya. Ya. Itu Umar bin Khattab yang asli ya. Saya bicara Umar bin Khattab yang asli, Khalifah Nabi yang kedua. Itu ada anak muda. Anak muda itu ya anak muda lah, suka mabuk-mabukan. Ya, anak muda itu kalau masih nakal, mabuk-mabukan apa istilahnya, ya perlulah kita nasihati. Tapi ya, mending rodok wajar. Kalau sudah tua masih mabuk-mabukan, masih nakal, sudah tidak wajar. Masih muda, sebab syabab syu'batun minal junun, kata pepatah. Pemuda itu setengah gila kalau. Jadi pemuda ini pemabuk berat, kemana-mana minum khamr. Padahal zaman itu sudah datang Rasulullah, sudah ditetapkan orang yang minum khamr itu hukumannya dicambuk 40 kali disabet. Kira-kira kapok enggak orang minum khamr? Ya kalau dicambuk beneran 40 kapok insyaallah. Jadi hukum yang diterapkan oleh Islam itu sebetulnya bagus, bukan kejam. Sebab apa? Yang dihukum bukan orang baik, orang yang jelek yang dihukum. Yang dirajam, yang dicambuk, yang dipenggal itu kan pelanggar semua. Tidak ada orang baik tiba-tiba dirajam, tiba-tiba dicambuk, tidak ada. Itu mesti orang yang berbuat kejelekan. Termasuk peminum khamr, ini hukumannya adalah dicambuk 40 kali. Ini anak muda minum khamr, ketahuan papasan satu jalan sama Umar bin Khattab. Ini lagi minum gini, dari sana sahabat Umar datang jalan ke sini. Apa yang dia pikirkan? Aduh, celaka saya. Ketangkep, saya bisa dicambuk 40 kali cambukan ini. Pemuda ini takut, betul-betul takut, dari dalam hatinya itu takut. Ya semula takut sama sahabat Umar bin Khattab, takut karena dia orangnya tegas dalam menjalankan syariat. Saya pasti dihukum. Ini pasti kemarin-kemarin lepas, ini tidak lepas saya. Ini ketangkap basah. Apa istilahnya? Ketangkap tangan apa? Kepergok ya. Kepergok sahabat Umar. Keciduk bareng satu gang papasan. Lihat ini botol ini mau saya lempar kemana? Saya umpetin tidak mungkin. Ya Allah, astagfirullah, taubat ya Allah, taubat. Jangan sampai ketemu lagi gini-gini ya Allah, taubat. Cek. Taubat ya Allah. Akang mik. Cek. Ini pemuda tersebut
Taubat ya Allah, taubat. Saya taubat, saya tidak mau minum khamr lagi. Daripada saya celaka, saya taubat. Itu taubat dari dalam hatinya. Semula takut sama sahabat Umar, tapi kemudian dia memohon kepada Allah taubat supaya terlepas dari hukuman sahabat Umar tadi. Saking takutnya dia taubatan nasuha, tapi bukan taubat sambal. Setelah kepapas sama sahabat Umar, wahai pemuda, ngapain kamu? Lagi jalan. Itu yang dipotol apa? Ini cuka, wahai Umar. Sahabat Umar, tobat ya Allah, tobat, jangan sampai konangan nih. Ini cuka Umar, coba diambil botolnya, dicium. Subhanallah, itu khamrnya jadi cuka betulan. Tapi gayanya masih rodok sledar sedikit. Buka mulut kamu. Habis dicium botolnya, cium milutnya. Kok enggak bau khamr? Ya sudah, kamu pergi. Jadi tidak ketahuan kalau dia habis mabuk, botolnya itu khamr itu tidak ketahuan. Subhanallah, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Setelah ketemu sahabat Umar, dibebaskan karena tidak terbukti itu minuman keras. Tapi orang tersebut, pemuda tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan dari hukuman. Dia betul-betul sadar. Yang semula takut kepada orang manusia, kepada sahabat Umar, kemudian bertobat dengan sesungguhnya, diterima sama Allah, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam istilah ulama tasawuf disebut istihalatus sohba. Jadi pergantian atau perubahan yang sangat drastis tadinya dari ahlul maksiat kepada ahli taat dalam hal sekejap itu sudah biasa dalam ilmu tasawuf. Yang tadinya orang zalim, tadinya pemabuk, tadinya penjudi, tadinya tukang pukul, taubat kepada Allah jadi orang baik, dalam istilah orang ahli tasawuf itu sudah biasa. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan petunjuk, ya sudah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menyesatkan lagi, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap berubah, bisa. Orang tadi kejadian nyata yang saya sampaikan tadi, cerita itu nyata. Pada zaman sahabat Umar bin Khattab, seorang pemuda minuman keras berubah jadi cuka, menjadi khol. Jadi diceritakan di sini kan khamr bisa berubah menjadi cuka atau tidak, jadi perinjanya. Itu disebut istihalatus sohba, berpindah dari saat kemaksiatan menjadi kepada ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Masih hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Pekan kemarin sudah kita bahas sahabat Anas bin Malik, orang yang khidmah kepada Nabi dan didoakan umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak, meninggal usianya di atas 100 dan anak cucunya di atas 100. Ini termasuk perawi hadis yang lumayan banyak. Di antara hadis yang diriwayatkan, hadis berikut ini. Pada saat perang Khaybar yang terjadi tadi pada tahun ke-7 Hijriah, melawan orang Yahudi. Khaybar itu antara Madinah ke Syam, Syria. Ini Mekah selatan, ke utara lagi Madinah. Kalau ke utara terus nanti sampainya Palestina dan Syam, Syria. Nah di tengah-tengah itu ada kota Khaybar. Khaybar artinya benteng pertahanan. Nah pada perang Khaybar ini melawan Yahudi, Rasulullah SAW dalam perjalanannya telah bersabda, ya, memanggil sahabat Abu Talha. Kemudian untuk menyerukan kepada para sahabat, Abu Talha dipanggil, wahai Abu Talha, umumkan. Abu Talha melaksanakan,
wahai para sahabat Nabi, sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan keledai, karena keledai itu adalah kotor, ya. Keledai termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan. Akan tetapi perlu diperhatikan, keledai ada dua macam. Ada keledai yang diternak atau dipelihara, ada keledai yang liar. Keledai yang dipelihara, yang suka untuk angkut, untuk dinaikin kendaraan, ngangkut barang, ini namanya keledai yang dipelihara ahliyah. Itu hukumnya haram dimakan. Berbeda keledai yang di hutan, keledai liar, al-himar al-wahshi, ini hukumnya halal. Jadi keledai ada dua macam, ada yang halal, ada yang haram, ya. Kalau kuda halal, kuda, ya, mau yang jinak, yang diternak ataupun kuda liar, sama-sama itu halal kalau kuda. Kalau keledai ada yang dipelihara haram, yang liar hukumnya halal. Nah, keledai yang dipelihara ini hukumnya haram, diharamkan pada saat perang Khaybar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Himar atau keledai itu rupanya hampir mirip seperti kuda, akan tetapi lebih kecil lagi. Nah, kuda lebih tinggi, kalau keledai lebih kecil. Fungsinya hampir sama, untuk dinaiki kendaraan ataupun mengangkut barang, gerobak, sama, ya. Mungkin jarang ya kita melihat, terutama di Indonesia barangkali tidak pernah menjumpai. Nanti bisa itulah browsing keledai itu seperti apa. Dan kalau mendengar suara asli keledai itu barangkali berisik sekali ya. Kalau antum pelihara keledai di samping rumah, itu malam saya kira tidak bisa tidur. Suaranya seperti apa? Saya tidak usah nirukan lah, tidak enak saya. Nanti browsing aja. Itu suaranya hampir seperti orang mompa ban. Zaman dulu pompa yang begini, nah, seperti cicit seperti itu. Itu suaranya seperti orang mompa seperti itu. Saking jeleknya suara keledai itu sampai sampaikan oleh Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, inna ankaral aswati la sautul hamir, dalam ayat. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suaranya keledai. Untung di sini tidak ada. Kalau ada tetangga Anda pelihara keledai, wah, tiap hari kayaknya kempropok. Yang pindah kamu apa saya yang pindah? Silakan Anda pindah sendiri. Ini keledai haram dimakan. Boleh dipelihara untuk angkutan, untuk kendaraan. Bahkan kalau kita bicara keledai, ada seseorang tokoh yang istilahnya ikonnya itu akrab sekali dengan keledai, yang ditokohkan oleh Nasruddin Juha. Ada yang bilang Hoja, ada yang bilang Juha. Suatu ketika mau ngajak anaknya bepergian, bawa keledai satu. Nasruddinnya yang naik, anaknya yang nuntun. Lewat kampung ini digasai, ini bapak tidak punya kasih sayang sama anak. Anaknya masih kecil, tidak kasihan toh disuruh jalan. Dia enak-enakan sendiri naik keledai. Kira-kira digasai itu enak tidak? Tidak enak. Turun dia, anakku, kamu yang naik keledai aja, saya tak nuntun. Lewat kampung yang sana, digasai lagi. Ini anak tidak punya adab. Dia masih muda, naik kendaraan enak-enak, bapaknya suruh nuntun. Ini gimana? Tidak enak kan? Akhirnya ya udahlah, naik bareng-bareng. Kampung sana lagi ketemu. Ya Allah, Nasruddin, Nasruddin.
Kalau kuda dinaik berdua masih mending. Keledai kan kecil. Apa ndak kasihin sama keledainya itu loh? Dinaiki berdua. Akhirnya ndak enak kan? Turun. Nah, ayo kita turun. Akhirnya jalan. Tuntun, satu nurun kanan, satu nurun kiri. Lewat kampung satunya. Ini orang gitu ndak punya apa namanya? Ada keledai kok tidak dimanfaatkan, malah dituntun, dijak jalan bareng. Diajak jalan-jalan, kenapa tidak dinaiki? Astagfirullah, dinaikin dia, dirasai sama orang, anaknya naik dirasani, naik berdua dirasain, tuntun bareng dirasani. Gimana ini nak? Akhirnya keledainya dipikul bareng-bareng. Ini orang gimana? Biasanya keledai dinaiki, ini malah keledainya dipikul sama dia. Din Nasruddin. Akhirnya Nasruddin ngomong sama anaknya, nak, jadi hidup di dunia itu yang penting kita sudah berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan akal pikiran kita sudah betul, yang sudah kerjakan. Tidak usah mendengar perkataan orang lain, sebab kalau mendengarkan perkataan orang lain kita tersiksa tuh kayak tadi. Tidak mungkin orang semuanya itu senang sama kita, tidak mungkin. Sebab apa? Kaidah ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita mengharapkan kerelaan semua orang, tidak mungkin bisa. Pasti ada yang protes. Supaya tidak repot, bagaimana? Kita punya prinsip, sudah benar, jalankan. Kritik sama orang biarin. Yang penting saya sudah sesuai dengan Al-Quran, saya sudah sesuai dengan hadis Nabi, saya sesuai dengan tuntunan ulama. Nah, ini keledai hukumnya haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, dan tidak boleh dimakan, hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang lain. Ini Nasruddin juga suatu ketika butuh uang, ya, namanya manusia, terkadang rezekinya banyak, terkadang rezekinya seret, ya, tidak mesti seperti roda berputar. Jangan khawatir, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya naik, ada saatnya di atas. Saatnya di atas jangan lupa, saatnya di bawah jangan putus asa, ya, selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nasruddin Johani, suatu ketika uangnya habis untuk makan saja, uangnya tidak cukup. Akhirnya dia akan menjual keledai kesayangannya. Daripada menjual rumahnya, nanti hidup sama keledai di luar, mending menjual keledainya. Nanti ada uang dibeli lagi. Kata dia seperti itu. Kalau zaman sekarang itu sudah dipasang di marketplace sama OLX, diumumkan. Kalau dulu diumumkan. Nasruddin menjual keledai dengan harga sekian. Tetangganya tuh kasihan. Ya Allah, Nasruddin tiap hari runtang-runtung sama keledai, masuk mau dijual, kasihan saya. Dikasih uang sama tetangganya. Din, daripada kau jual keledai ini, kau butuh apa, tak kasih uang. Nah, setelah dapat uang, dia kan sudah batal mau menjual keledainya. Tapi di marketplace-nya itu lupa, tidak dihapus. Di OLX enggak, belum dirubah terjual. Ada yang lihat, datang ke rumahnya ke alamat. Ketok-ketok, Nasruddin katanya mau jual keledai. Enggak, dia berbohong. Keledainya sudah kejual, sudah laku. Padahal dia tidak mau menjual karena sudah dapat uang. Masa saya mau beli nih, serius. Kelihatannya keledai kamu itu menarik, agak lucu soalnya. Enggak, sudah kejual. Bohong Nasruddinnya. Ini akhirnya ya sudah kecewa calon pembelinya. Balik badan, itu tiba-tiba baru 3 langkah terdengar cit, cit, keledainya itu bersuara. Balik lagi, Din, katanya sudah kejual, itu suaranya siapa?
Konangan. Nasruddinnya konangan. Nanti browsing suaranya ya. Saya tidak bisa menirukan sesuai aslinya. Loh, katanya sudah kejual. Lah itu suaranya siapa? Kata Nasruddin, wahai pembeli, kamu itu lebih percaya saya apa lebih percaya sama keledai? Kalau percaya sama keledai ya silahkan. Kalau percaya sama saya, dia itu sudah dijual. Subhanallah. Nah, kisahnya Nasruddin ya, dengan keledai itu banyak. Ala kulli hal, bahwa keledai yang dipelihara, yang sering berkeliaran di pemukiman zaman dahulu, itu adalah keledai ahliyah yang haram untuk dimakan. Dengan hadis tersebut di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan keledai, akan tetapi keledai diharamkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fal isma alaih. Yang diharamkan bangkai, kemudian darah, kemudian babi, begitu juga sembelihan yang bukan karena Allah, sembelihan untuk berhala. Ini yang diharamkan. Adapun keledai diharamkan dengan apa? Dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bukan dengan ayat. Baik, hadis yang berikutnya. An Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Amr bin Kharijah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pada saat menunaikan ibadah haji, Rasulullah berkhutbah. Ketika di Mina, Rasulullah berkhutbah menaiki kendaraan. Nah, kendaraannya ini, hewannya ini meneteskan liur. Liurnya itu netes di pundaknya Amr bin Kharijah. Nah, ini najis apa tidak? Ini dari hadis tersebut bahwa air liur daripada hewan itu tidak najis. Sebab Rasulullah tahu air liur kendaraan Nabi netes di pundaknya sahabat, tidak disuruh menjauh dan tidak disuruh untuk mencuci. Berarti menunjukkan air liur itu tidak najis, air liur hewan ya. Yang penting hewannya suci. Berbeda kalau anjing sama babi, memang itu sudah najis. Air liurnya juga najis juga. Kalau yang selain anjing sama babi, itu air liurnya hukumnya adalah suci, tidak perlu dicuci langsung. Ya mungkin kotor ya, kita risi kotor, ya memang itu kotoran, tetapi statusnya tidak najis. Jadi kita sekarang mengambil kesimpulan bahwa setiap kotoran itu tidak semuanya najis. Hanya kotoran yang bisa membatalkan sholat, bisa menghalangi keabsahan sholat saja yang najis. Adapun yang tidak menghalangi sholat, tidak membatalkan sholat, tidak disebut najis meskipun kotor, seperti air liur hewan ya. Seperti ludah, seperti ingus. Nah, kalau air liur manusia bagaimana? Nah, air liur manusia kita lihat keluarnya itu saat apa? Kalau keluarnya saat tidak tidur seperti ini, netes air liur, ya tidak najis. Yang menjadi patokan adalah air liurnya ini keluar dari mana sumbernya. Kalau keluarnya dari keluar huruf kha, ya, di sini dari mulut, dari sini dari hidung, itu tidak najis. Tapi kalau keluarnya dari dalam setelah huruf kha, itu hukumnya najis. Misalnya keluar dari perut. Kapan air liur keluar dari perut?
itu kalau kita tidur tidak menggunakan bantal. Tidur tidak menggunakan bantal, posisi kepala sama perut kan rata. Kalau kita keluar air liurnya itu berarti keluar dari perut, dari dalam. Maka itu statusnya najis. Tapi kalau tidurnya pakai bantal atau tidurnya sambil duduk, itu air liurnya tidak najis. Beda ya. Pokoknya keluarnya dari dalam atau dari luar. Tidur dari dalam, keluar dari dalam najis, keluar dari bagian hok keluar ke arah mulut tidak najis. Nah, ketika Rasulullah khutbah di Mina pada saat melaksanakan hajatul wada, melihat air liur kendaraan Nabi netes di pundaknya sahabat, tidak disuruh pergi, tidak disuruh mencuci. Ini menunjukkan bahwa air liur hewan tidak najis. Nah, ini kejadian ini terjadi di Mina, salah satu tempat pelaksanaan untuk ibadah haji. Dan Mina ini mempunyai 5 keistimewaan. Ya. 5 keistimewaan Mina tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Ini merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Mina yang pertama adalah Mina itu elastis seperti rahim perempuan. Ketika mengandung anak, kadang anak kembar itu cukup padahal kecil. Begitu juga Mina. Berapapun jumlah jamaah haji yang mabit di Mina itu tanpa batas pasti masuk semua. Pasti. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada ceritanya orang mau masuk Mina sudah full. Ya penuh, tapi kalau masuk tetap masih dapat tempat. Yang kedua, batu yang lontar jumroh, yang hajinya mabrur, itu batunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lontar Bismillahirrahmanirrahim, itu batunya diangkat sama Allah, tidak numpuk di situ. Sedangkan batu yang numpuk di tempat lontar jumroh ula wusta Aqabah, ini adalah hak jamaah haji yang hajinya tidak mabrur. Kalau yang mabrur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pengin tahu mabrur apa enggak, kasih itu benang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik masih utuh, ya Allah, gak mabrur aku ini. Kalau ditarik lepas, berarti mabrur. Yang ketiga, burung pemakan daging. Mina itu kan lembah, ada bukit, ada lembah, dan di situ banyak burung-burung padang pasir yang memakan daging. Padahal ketika musim haji banyak yang menyembelih kambing sama unta untuk bayar denda. Ada yang menyembelih hadiah, ada yang menyembelih kurban, jutaan kambing disembelih di Mina. Tapi selama proses haji itu burung pemakan bangkai tidak berani mendekat. Karena zaman dulu kalau habis disembelih kan dijemur, dibikin dendek dikeringkan. Kalau zaman sekarang kan frozen. Dulu enggak, dikeringkan, dijemur, tidak ada yang berani mendekat burungnya. Itu untuk menghormati, sama Allah sudah dilindungi dan bisa dilihat. Yang keempat, itu nyamuknya sedikit. Dengan jutaan manusia di situ, di tengah padang pasir, tempat yang ya sekiranya banyak nyamuk lah. Seperti kalau kita di kebun, itu nyamuknya ada tapi sedikit. Yang kelima, tidak ada lalat sama sekali. Yang kelima, kalau nyamuk masih ada dikit, tapi kalau lalat tidak ada sama sekali. Hanya ketika prosesi ibadah haji saja, 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Selain 5 hari, lalatnya normal seperti biasa. Ya. Jadi ketika jamaah haji jutaan, di situ banyak sampah yang basah, kamar mandi, air yang meluap, ya, saking banyak kotoran, tetapi lalatnya tidak ada sama sekali. Itu terbukti nyata. Coba tanya Ajirian, pernah tidak ketemu lalat di Mina? Pasti tidak pernah ketemu. Dan ini saya membuktikan sendiri, ya,
5 ini sudah saya buktikan sendiri, eksperimen. Suatu ketika dalam 1 tahun itu rombongan kan biasanya habis zuhur hari ke-13 nafar tsani pulang meninggalkan Mina. Itu saya sengaja meninggalkan diri, ngeri saya mau buktiin. Katanya kalau selain musim haji 5 hari haji itu lalat banyak seperti biasa. Pas musim haji tidak ada sama sekali. Saya cek di tempat sampah tidak ada. Saya cek di kamar mandi, suka meluap kan, kamar mandi basah keluar banyak, tidak ada juga. Di tenda-tenda tidak ada lalat sama sekali. Saya tunggu zuhur kelewat, sudah selesai, proses sudah selesai, ini sudah selesai. Kemudian asar, nah asar masih belum. Habis sholat asar sudah mulai selentir 1, ada selentir 1. Saya tunggu sampai maghrib, isya. Nah, saya sudah kemalaman ini. Terus terang juga kemalaman, kelamaan juga nanti takut tidak ada kendaraan, sudah pada pulang nih jamaah haji. Saya pulang. Nah, sebelum saya pulang itu saya cek tempat sampah itu lalat sudah biasa, seperti sampah di sini. Di dekat kamar mandi juga lalat sudah seperti biasa. Datangnya dari mana? Wallahu alam. Saya tunggui dari siang zuhur. Ya. Baru mulai datang itu jam 4-an sore itu ada sentir 1. Habis maghrib, isya itu bertambah banyak, datang dari mana wallahu a'lam. Yang tadi kemana juga tidak tahu. Memang kata ulama, Mina itu mempunyai 5 keistimewaan. Di antaranya tadi tidak ada lalat, dan ini sudah terbukti. Saya juga sudah membuktikan sendiri. Mudah-mudahan bisa melihat langsung nanti di sana. Ya. Saya mau ke Mekah, saya mau buktiin kata Ustadz Ali tidak ada lalat pas di Mina. Bener apa enggak? Mau? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah sah sholatnya orang yang minum minuman keras dengan niat ingin tidur atau dalam keadaan kedinginan, dan apakah wajib mandi wajib? Ya, kalau zaman sekarang kan hukumnya sudah dilarang, tidak ada pengharaman khamar secara bertahap seperti zaman dulu. Sekarang sudah 100% haram. Nah, orang mengkonsumsi miras kemudian sholat sah apa enggak? Iya, hukumnya sendiri-sendiri. Minum mirasnya itu haram, sholatnya tetap sah. Yang penting dia ketika wudhu berkumur kan. Kalau sudah masuk ke dalam sini, mau najis mau tidak najis, tidak jadi patokan. Jadi ketika kita bersuci, kita membersihkan najis, berwudhu, kita mandi, hanya anggota yang zahir tok. Yang masuk ke dalam tidak menjadi patokan. Miras kan najis. Kalau kena baju, sholat tidak sah. Kalau diminum di mulut tidak kumur, ya tidak sah karena masih ada najisnya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, di dalam ini tidak terhitung najis, berarti sah. Minum khamrnya haram, sholatnya sah. Menggugurkan kewajiban, apakah diterima? Tidak diterima. Hanya gugur kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia minum minuman keras. Orang yang makanannya, minumnya haram, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia untuk kedinginan atau alasan apapun, pokoknya orang diharamkan minum minuman keras apapun alasannya. Bahkan untuk pengobatan minuman keras haram. Tidak ada satu keadaan pun diperbolehkan minum minuman keras. Kedinginan pun tidak boleh. Berbeda dengan bahan-bahan narkoba yang untuk kedokteran, untuk bius, itu bukan miras. Ada miras sendiri, ada narkoba sendiri. Ada jenis yang untuk penenang, obat penenang, misalnya untuk operasi, untuk obat bius, boleh dipergunakan dalam kedokteran dalam ukuran yang sangat tertentu. Itu hanya obat penenang ya, tapi bukan khamr.
kalau khamar itu sama sekali tidak boleh. Sedikit banyak ada bagaimanapun keadaannya, kedinginan pun tidak boleh. Apakah mandi wajib? Tidak wajib, ya, karena minum khamar tidak mewajibkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dalam ilmu agama, memberikan hidayah dan memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Semoga Allah menjaga kita semua dalam naungannya, dijaga dari segala macam mara bahaya, dijaga dari kemaksiatan dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sekian dari saya, insyaallah berjumpa lagi dalam kajian rutin Majelis Anwarul Haramain setiap hari Sabtu ba'dal Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.